berterima kasih karena kalian udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, seperti yang kakak bilang kemarin, bersedia membantu kakak untuk menjadi klien untuk bikin tugas video. Jadi sebelumnya kalian gimana kabarnya hari ini? Yang gitu kak, pagi-pagi udah ribut. Dia tuh mencari masalah. Siapa yang aja ribut coba? Kau aja yang sensi. Kita tenang dulu ya, jangan pakai emosi. Sebelumnya selain ini, sebelumnya kalian udah pernah ikut konseling belum? Belum kak. Jadi berarti kalian belum tahu ya apa itu konseling? Belum kak. Nah, jadi konseling itu adalah pemberian layanan oleh konselor kepada kliennya. Di sini kakak itu sebagai konselornya dan kalian berdua ini sebagai kliennya. Di sini kalian bebas mau menceritakan masalah yang kalian alami, mau bercerita apa aja. Nanti semua yang kalian ceritakan itu akan dirahasiakan karena di sini kita itu memakai asas kerahasiaan. Nah, jadi siapa dulu nih yang mau bercerita? Aku dulu ya kak. Boleh? Nah, jadi aku tuh udah lama banget ngerasain kalau ayah sama ibu tuh iritasi sama aku. Apa yang aku lakuin tuh selalu salah aja di mata dia. Terus yang sering dipuji-puji yang ini, yang sebelah. Pokoknya aku tuh kayak nggak dianggap gitu. Terus juga ini kalau ngapa-ngapain suka cerita-ceritain aku sama ayah sama ibu, jelek-jelekin aku. Makanya gitu-gitu ada ya. Kamu tenang dulu ya. Jadi Rani ini sering ngerasa diperlakukan gak adil gitu ya? Pasti itu berat sekali ya buat Rani. Apalagi aku sering disalah-salahin kak. Padahal orang tuh nggak tahu kalau aku tuh salah apa enggak. Gara-gara dia tuh. Maunya salah. Cinta kan tadi udah dengar gimana yang dibilang sama Kak Rani. Jadi gimana pendapat Cinta soal itu tadi? Yang dianya aja kak yang salah, bukan merasa sosok salah. Aku tuh sebenarnya nggak ngerti kak. Aku ngerasa Kak Rani makin lama makin jutek. Dulu kita deket banget. Aku kadang cerita ke mama papa karena aku bingung. Aku kira mereka bisa kasih saran. Aku nggak tahu kalau itu bikin Kak Rani makin marah. Kamu tuh pengen dapat pemahaman ya, makanya cerita ke mama papa. Tapi sekarang kamu baru ngerti kalau itu tuh bikin Rani itu makin berat. Iya kak, baru ngerti sekarang. Jadi sebenarnya itu kalian itu dua-duanya itu punya niat baik ya. Rani ini pengen dihargai, terus Sinta ini pengen ngerti perubahan kakaknya ini. Tapi cara komunikasinya itu bikin kalian itu makin jauh kan? Tapi kak, aku tuh gak pernah niat bikin mama papa jadi sebel sama kakak. Aku cuma cerita, terus kalau kakak diem terus, aku harus gimana? Iya gimana aku nggak diam. Orang setiap aku ngomong aja kamu bawa mama sama papa. Ya udah. Aku capek loh dengar mereka bangga-banggain kamu terus. Ya udah. Aku tuh cuma pengen ngerti kak, bukan mau dimaduin. Ya udah, aku juga pengen ngertiin, nggak kamu aja yang pengen ngertiin. Oke, kakak denger banget kalian ini lagi emosi ya sekarang ini. Nah, itu wajar. Wajar banget karena kalian ini udah lama banget kan dengan perasaan kayak ini. Kakak apresiasi
Aku apresiasi banget kalian itu udah berani ngomong sejujurnya, mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Supaya kita itu bisa benar-benar saling dengerin. Gimana kalau kita ini tarik nafas bareng dulu? Yuk sama-sama tarik nafas dulu. Hembuskan. Nah sekarang kakak itu pengen kalian itu kasih kesempatan satu sama lain itu buat ngomong duluan tanpa dipotong. Nah, kakak akan bantu atur nanti gantiannya gimana, siapa yang duluan ngomong. Pertama, Rani, kamu ini bisa jelasin nggak ke Sinta apa yang bikin kamu ini paling capek banget akhir-akhir ini? Aku tuh selalu merasa gak cukup kak. Mau aku seusaha gimana pun, di mata mama sama papa tuh aku selalu aja salah. Terus kalau aku lagi diem atau lagi apa ya, pokoknya kalau aku lagi diem tuh aku bukan yang benci sama mereka, bukan yang benci sama ayah, mama sama papa atau sama Sinta, tapi aku cuma butuh waktu sendiri gitu kak. Gimana Sinta, kamu dengar nggak apa yang dibilang kamu barusan? Aku kira Kak Rani beneran mau sama aku nggak ngerti kalau ternyata itu cuma karena aku sendiri. Nah bagus banget karena kamu itu udah bisa bilang ngomong begitu. Dan Rani, kamu juga luar biasa udah mau terbuka kayak gini. Tadi kakak lihat dua-duanya ini sebenarnya capek banget ya. Cuma kadang cara kalian itu, cara penyampaiannya itu yang bikin suasana kalian itu jadi makin panas kayak tadi. Nah gimana kalau kita buat kesepakatan kecil supaya sesi konsol rumah yang tadi nggak makin sering terbawa ke rumah. Misalnya nih, kalau Rani lagi pengen waktu sendiri, Rani kasih tahu Sinta dengan jelas, bilang lah kalau Rani ini lagi butuh waktu dulu. Nanti kalau udah mau cerita. Terus Sinta kalau dengar sinyal kayak Rani ini kasih minta ruang, kasih Rani ini ruang dulu untuk dia sendiri, jangan langsung nanya ke mama papa. Nah terus coba kalian itu buat waktu bareng minimal seminggu sekali buat ngobrol, sekedar ngobrol, santai atau ngelakuin hal-hal bareng tanpa bahas masalah rumah. Terus kalau mulai kerasa suasana makin panas lagi, ingat sesi ini dan kalian itu bisa saling bilang, ingat nggak pas kita udah sepakat buat pelan-pelan di sesi konseling kemarin. Nah gimana Rani? Kamu setuju nggak buat coba kayak gitu? Mau coba kak, tapi pelan-pelan kan, soalnya takut kayak kemarin-kemarin lagi. Iya nih, kamu bisa coba pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Itu udah proses yang bagus banget. Kalau Sinta gimana dengan Sinta? Aku juga mau coba kak, karena capek terus tiap hari kayak gitu. Ini bagus banget ya. Ini tuh langkah awal. Ini tuh udah langkah awal yang keren banget buat kalian berdua. Yang penting ingat aja perubahan prosesnya. Itu nggak harus langsung sempurna, karena semua itu kan butuh proses. Jadi kalian itu nggak harus langsung melihat hasilnya. Kakak tuh udah bangga banget sama kalian karena udah mau terbuka dan saling dengerin hal ini. Jadi Rani,
Ada nggak nih pesan yang mau Rani sampaikan kepada Sinta ke depannya mau gimana gitu? Ya semoga aja Sinta besok kalau misalnya ngerasa aku ada yang itu langsung tanya ke aku aja, jangan langsung cerita ke mama sama papa, jangan langsung aduin yang enggak gitu. Sinta dengar kan apa yang dibilang kakak tadi. Nah sekarang kalau Sinta apa ada nggak yang mau disampaikan kepada kakaknya untuk kedepannya gimana? Aku maunya kakak itu jujur dan terbuka kepada kami, jadi dia nggak diam-diam lagi. Ya, apalagi kakak harap setelah hasil konseling ini hubungan kalian itu bisa pelan-pelan. Kakak juga berterima kasih karena kalian ini udah mau terbuka, jujur, udah mau menyampaikan perasaannya dalam sesi konseling ini. Kalian nanti ke depannya itu semakin akur. Kalau ada pertengkaran bisa diselesaikan secara baik-baik, jangan langsung bawa emosi. Nah kan kalian itu kan saudara sekandung, satu darah. Jadi gimana nih perasaan kalian setelah sesi konseling tadi? Udah sih Kak. Ya kak, aku juga lega dan mengerti lebih banyak lagi. Kakak juga senang dengarnya. Terima kasih ya kalian ini udah mau bantu kakak buat mau jadi klien. Kakak tahu banget ini nggak gampang bagi kalian. Apalagi sambil direkam kan ya. Terus kakak harap sesi ini bisa bukan cuma buat sekedar video aja, tapi benar bisa bantu hubungan kalian di rumah juga. Iya Kak, juga ya Kak. Sama-sama. Oh iya sama-sama, kakak juga senang kalau kapan-kapan kalian mau ngobrol lagi kayak gini, kalian bisa ini kakak aja. Kakak selalu terbuka. Oke, sesi ini kita cukupkan sampai sini saja ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Kasih juga ya Kak. Terima kasih ya. Makasih Kak. Terima kasih kak. Ya, Kak.